Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalin, nama aku Julianisa. Kali ini mau sedikit berbincang nih sama teman-teman. Berhubung hari ini tanggal 10 November, yaitu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu nih ya, apa sih sebenarnya arti pahlawan itu? Nah, menurut KBPI, pahlawan itu adalah seseorang yang unggul, yang menonjol ini ya, menonjol atas akan keberaniannya dan juga pengorbanannya untuk membela kebenaran. Nah, seseorang dikatakan sebagai pahlawan apabila dia mempunyai dua kriteria, yaitu ada yang dikorbankan dan juga ada yang diperjuangkannya untuk menegakkan kebenaran. Kita contohkan saja ya, pahlawan itu siapa sih gitu. Pahlawan itu yang mana sih? Nah, contohnya aja dari tanggal ini gitu, 10 November itu yaitu tanggal yang diambil dari peristiwa Sri Adi Surabaya. Mungkin teman-teman udah tahu ya, pada peristiwa ini ada pertempuran antara rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo. Peristiwa ini rakyat Surabaya bersama yang dipimpin oleh Bung Tomo ini melawan penjajah untuk menghilangkan kezaliman dan juga kebatilan yang dibawa oleh para penjajah gitu, di mana mereka bersama-sama berjuang untuk memerdekakan Indonesia seutuhnya. Nah, dari sana kita bisa lihat pengorbanan dan juga perjuangan dari rakyat Surabaya dan juga Bung Tomo. Nah, contoh lainnya dari pahlawan Indonesia yang lainnya yaitu ada Cut Nyak kemudian ada Kartini yang memperjuangkan hak-hak wanita, kemudian juga ada Cokro Aminoto, kemudian ada Bung Hatta, kemudian juga Soekarno, dan masih banyak lainnya. Namun dari sekian banyak pahlawan yang kita ketahui, nah, ada nih satu sosok yang paling banyak pengorbanannya, yang paling besar perjuangannya bagi umat hingga hasilnya itu bisa kita rasakan sampai saat ini. Nah, mungkin teman-teman udah ngeh ya, siapa sih sosok satu ini? Yaitu Rasulullah SAW. Dimana seperti yang kita ketahui, selama semasa hidup beliau ini didedikasikan untuk umat, untuk memperjuangkan kemerdekaan umat seutuhnya gitu. Beliau berkorban untuk memerangi kebatilan dan memperjuangkan kebenaran dan menegakkan Islam di muka bumi ini gitu. Nah, perjuangan Rasul dalam memerangi kebatilan dan juga memperjuangkan kebenaran ini tidak mulus gitu teman-teman. Banyak lika-liku dan juga cobaan dan ujian yang beliau hadapi. Nah, cobaannya mulai dari fitnah, kemudian dari caci maki, kemudian ada serangan fisik, bahkan nyawa beliau pun jadi taruhannya gitu dalam memperjuangkan kebenaran ini, memperjuangkan Islam gitu. Namun dari berbagai rintangan tersebut beliau tidak sedikit pun merasa terhalangi gitu, tidak terhalangi untuk memperjuangkan kemerdekaan umatnya secara total, secara seutuhnya dari kejahiliaan yang ada di muka bumi ini gitu. Dari banyak peristiwa yang menimpa beliau dalam memperjuangkan kebenaran dan menebas semua kebatilan itu dan kejahilian itu, ada satu scene yang paling membuat hati teriris. Menurut aku scene yang paling mengiris hati itu yaitu ketika Rasul itu hijrah ke Taif. Nah, posisinya ketika Rasul hijrah ke Taif itu Rasul dalam keadaan sedang bersedih, dalam keadaan sedih gitu ya teman-teman, ketika Rasul ditinggal pamannya juga istrinya, kemudian masyarakat Quraisy itu perlakuannya sangat jahat sampai mengancam jiwa Rasul. Rasul memutuskan untuk hijrah ke Taif bersama Zaid bin Sabit. Nah, di mana Rasul berniat untuk mencari tempat yang lebih layak daripada Mekah gitu. Nah, kemudian Rasul pergi hijrah ke Taif yang jaraknya sekitar 60 mil dari Mekah, yaitu kalau dikira-kirakan jarak tempuh dengan jalan kaki itu sekitar 4 hari. Nah, Rasul dengan Zaid bin Sabit pergi ke Taif dari Mekah untuk mencari tempat yang lebih layak. Namun ketika sampai di Taif, Rasul bukan menerima sambutan yang baik ataupun penerimaan dari rakyat Taif, tapi perlakuannya sangat tidak mengenakan. Beliau mendapatkan hinaan, kemudian caci makian. Rakyat Taif itu mengumpulkan anak-anaknya dan menyuruh memerintahkan anak-anaknya untuk melempari Rasul dengan batu-batu sampai lutut Rasul itu berdarah-darah gitu. Saking kejamnya rakyat Taif ini ya, masyarakat Taif ini, sampai-sampai ada dua malaikat penjaga gunung itu ngomong ke Rasul gini, minta ke Rasul, ya Rasul, angkatlah tanganmu ke langit dan mohonlah kepada Allah untuk mengizinkan aku agar dapat membalikkan gunung Taif ini kepada rakyat yang tidak ada sopan santunnya itu, yang rakyat yang masyarakat yang jahat itu. Nah, tapi beliau Rasul itu yang Masya Allah banget ya teman-teman, dalam keadaan yang lagi sedih, kemudian dihina, disakiti fisiknya dan mentalnya, beliau tidak menerima tawaran dari malaikat tersebut. Rasul malah bilang kayak gini, lah tidak, karena umat aku masih belum tahu gitu. Kemudian bukan hanya itu,
Rasul malah memohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, ataupun muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Padahal perlakuan rakyat Taif kepada Rasul itu udah sangat-sangat jahat gitu, udah nggak masuk di akal gitu, tidak manusiawi lagi gitu, udah lebih dari bisa dihukum gitu harusnya ya. Sampai malaikat pun mendukung gitu, mau menawarkan diri untuk menghukum rakyat Taif, tapi perlakuan Rasul tuh berbeda gitu. Malah Rasul tuh memaklumi karena beliau mikirnya rakyat Taif itu belum tahu gitu, belum sampai ilmu Quran itu kepada masyarakat itu, dan beliau berdoa kepada Allah supaya rakyat Taif ini kelak bisa menjadi tempat bagi orang-orang yang beriman gitu. Banyak dari rakyat Taif ini akan beriman gitu. Masya Allahnya gitu Rasul kepada umatnya gitu. Nah, di sini kita bisa tarik ya kesimpulan bahwa sungguh pahlawan yang bisa kita kategorikan sebagai super duper hero itu adalah Rasul kita sendiri gitu, yang telah berjuang mendedikasikan hidupnya untuk umatnya, kita semua, untuk dapat mengecap Islam, indahnya Al-Quran, indahnya petunjuk yang Allah turunkan melalui Rasul gitu, sampai kita tahu betapa baiknya Allah kepada kita gitu. Mungkin segitu yang bisa aku sharing kepada teman-teman ya. Semoga ada yang bisa diambil dari cerita ini. Semoga kita bisa memposisikan Rasulullah sebagai pahlawan nomor 1 di hidup kita, karena beliau sungguh sangat sayang dan cinta sampai akhir hayat hidupnya aja masih memikirkan kita gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.